atas nama Tatik Sri Haryanti, agama Islam, alamat Jalan Insinyur Haji Juanda, Gang Barokah, pekerjaan PNS di Puskesmas Bangong 1. Dengan ini menyatakan permohonan maaf atas kesalahan dan kehilapan saya atas komen saya di grup pos tempo hari yang mungkin tanpa sengaja sudah melukai hati umat muslim. Dengan segala kerendahan hati, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan saya. Atas maaf yang diberikan, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila saya melakukan dan melanggar janji saya siap diproses secara hukum. Salam santun kami dari Tatik Sri Haryanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabat seluruh rakyat Indonesia. Pada hari ini saya tampilkan video tentang di mana di sini ada penghina ulama. Itu salah satunya adalah penghina Habib Rizik Syihab yang ada di Depok. Nah, tadi malam ditangkap, sudah tertangkap dan dia tobat. Nah, selama menyimak videonya, demi Allah dan Rasulullah, saya bertobat tidak akan mengulangi perbuatan saya untuk menghina ulama dan habaib, wabil khusus Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab. Siapa yang bakar foto guru besar kita, imam besar kita, sampai kapan kalau nggak minta maaf, kita cari ketemu. Manakala musibah tersebut mengenai orang yang beriman kepada Allah, menimpa orang yang bertakwa kepada Allah, menimpa orang yang takut kepada Allah, maka musibah tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan mihnah, merupakan imtihan, merupakan ujian bagi yang bersangkutan, saudara. Saya akan tetap melawan siapapun. Selama ini saya tidak bersembunyi seperti yang diduga, menggunakan Pancasila untuk mengadu domba anak-anak bangsa melalui isu kebangkitan PKI dan komunis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Surat pernyataan. Saya bernama Herman. Pada malam hari ini, tanggal 4 Agustus tahun 2020 jam 10.19 waktu Indonesia bagian Barat. Demi Allah dan Rasulullah, saya bertobat tidak akan mengulangi perbuatan saya untuk menghina ulama dan habaib, wabil khusus Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab. Saya bertobat untuk tidak mengulangi kesalahan saya. Apabila saya mengulangi perbuatan saya akan siap menerima segala risiko dan akibatnya. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari manapun. Depok, 4 Agustus 2020. Yang membuat pernyataan Herman. Demikianlah surat pernyataan saya yang saya bikin dan saya bacakan. Terima kasih kepada semua yang ada di sini dan teman-teman semua yang ada di sini. Saya dalam hati yang paling dalam benar-benar memohon maaf sekali atas kesalahan saya yang setelah saya perbuat. Dan saya sesuai yang tadi saya tulis, saya tidak akan mengulangi kembali. Terima kasih buat semuanya ya, atas maafnya. Secara zahir ya, kita secara zahir ya. Yang menayangkan sekelompok massa melakukan demonstrasi sekaligus melakukan aksi pembakaran dan merobek-robek disertai caci maki ke sebuah baliho yang bergambar foto Al-Habib Muhammad Rizik Syihab di depan gedung DPR RI. Dalam video tersebut tampak salah seorang korlap aksi yang menggunakan baret hitam yang diduga menjadi provokator, yaitu Budi Jarod, Ketua Umum GJI Gerakan Jaga Indonesia. Pada Rabu 29 Juli 2020, masyarakat Muslim Poso yang mengatasnamakan spontanitas Muslim Poso Bela Ulama menggelar aksi konvoi mengarak foto Budi Jarod keliling kota Poso.
Konvoi dengan menggunakan mobil dan motor ini diikuti oleh ratusan massa yang marah atas dibakar dan dirobeknya foto Habib Rizik. Ustaz Sugianto Kaimuddin yang menjadi koordinator lapangan aksi tersebut mengatakan, aksi ini digelar sebagai bentuk kemarahan dengan pelecehan yang dilakukan oleh para gerombolan pembenci ulama. Dan pihaknya juga siap menyambut genderang perang yang telah mereka tabuh. Aksi yang dimulai ba'da asyar hingga pukul 17 WITA ini diakhiri dengan pembakaran poster foto dari provokator Budi Jarod di perempatan BNS Jalan P. Sumatera, Kecamatan Poso, Kota Sulawesi. Poster itu dibubuhi tulisan "Dicari hidup atau mati". Berbeda dengan poster Habib Rizik yang tak mempan dibakar meski sudah disiram bensin, poster bergambar Budi Jarod justru dengan cepat dilalap api. Saya bertanggung jawab atas eksiden Senin 27 Juli 2020. Dan saya akan tetap melawan siapapun selama ini saya tidak bersekutu seperti yang anda menggunakan Pancasila untuk mengadu domba anak-anak bangsa melalui isu kebangkitan Neo PKI dan komunis. Ini politik keji sebagai tonggak perlawanan rakyat atas khilafah NKRI agama ini dan siap melawan gerombolan pengikut sosok yang ada di dalam poster itu marah dan bereaksi kembali. Perlu dipahami kemarahan saya, termasuk orang yang ada di poster itu. Saya akan tantang kalian. Siapa yang bisa membuktikan bahwa komunisme bisa hidup di negara Pancasila yang saya perangi? Siapa saja, gerombolan manapun yang mengusung Panji khilafah, bertentangan dengan ideologi Pancasila dengan tujuan mengislamkan bahwa beliau mendirikan bangsa ini, mendirikan negara ini tidak berdasarkan agama. Jadi hati-hati kalau ada orang mengatakan Indonesia bukan negara agama, itu PKI, saudara. Manakala musibah tersebut mengenai orang yang beriman kepada Allah, menimpa orang yang bertakwa kepada Allah, menimpa orang yang takut kepada Allah, maka musibah tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan mihnah, merupakan imtihan, merupakan ujian bagi yang bersangkutan, saudara. Itulah musibah yang menimpa para anbiya, para rasul, para aulia, para atqiya. Saudara, semakin tinggi ketakwaan seseorang kepada Allah, maka saudara, ujiannya akan lebih besar. Untuk apa hamba-hamba yang bertakwa tersebut diuji oleh Allah? Saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah liraf'i darajatihim indallah, untuk meninggikan derajat mereka di sisi Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, manakala musibah tersebut menimpa seorang muslim, dia baik, tapi kadang-kadang masih suka maksiat, saudara. Dia sholat, cuman sekali-sekali suka ditinggal, saudara. Secara baik, tapi kadang-kadang dia masih terjebak dalam dosa, saudara. Jenis manusia yang seperti ini, manakala dia mendapatkan musibah dari Allah, maka musibah tersebut adalah indar, yaitu peringatan. Untuk apa diberikan peringatan oleh Allah? Pertama, saudara, agar yang bersangkutan segera bertobat kembali ke jalan Allah. Dan yang kedua, begitu dia bertobat kembali ke jalan Allah, itu akan menjadi pensuci dirinya dari dosa yang Tangannya diangkat semuanya. Kalau anda kebal dengan semangat, berarti kita menolak, mengutuk siapa yang bakar foto guru besar kita, imam besar kita. Sampai kapan kalau nggak minta maaf, kita cari sampai ketemu. Betul. Siap bela agama Allah. Siap bela agama Allah. Siap bela agama Allah. Kalau anda melihat foto Habib Baghdadi dibakar, mana ada foto partai
Pokoknya dibakar. Sampai kapanpun kita nggak rela dan sekalian. Betul? Takbir. Takbir. Siap kita lawan. Siap kita lawan. Mau partai apapun, ormas manapun, sampai kapanpun, saya Ang Budaibe, kader itu pembangunan kita. Ini kalau dibakar nggak kena dia makin ludah-ludah. Diinjak-injak kata Habibie. Ini orang umat lain bagian antum semua kalau benci sama guru kita, ya sudah benci kamu cukup. Kita aja nggak berani foto-foto pendeta kita bakar. Betul tak betul? Betul tak betul? Kami Majelis Silaturahim malam Selasa Ujung Harapan mengutuk siapapun yang bakar foto Habib Muhammad Rizik Syihab. Sampai kapanpun kami minta pada aparat pemerintah bahkan keadilan seadil-adilnya proses sampai tuntas. Angkat yang bakar bendera apalagi foto gambar sudah berpindah semua.